Selamat datang di channel ASN Amawa. Bukan pete aja Pak, karangan bunga kita bawa cuman Bapak Komisi Punten ini Bapak anggota Dewan. Karena memang saya WA mendadak Pak gitu ya. Dari kawan-kawan para forum guru honorer yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Perlu diketahui forum guru ini kan cukup banyak, jumlahnya banyak, dan hampir selama 4 tahun ini kita bermitra, berkolaborasi terus-menerus, sehingga dalam proses perjalanannya, saya terakhir ini ketemu sama Ibu Heti Nafa ini, ketika kita berdialog di tempat pers DPR, beliau menyatakan bahwa kami sudah memperjuangkan, tapi alhamdulillah Bu Hetinya sendiri belum masuk katanya gitu. Nah kita pengen mendengar nih bagaimana cerita rangkaiannya, karena kurang lebih kita paham selama 4 tahun kita berjuang, sedikit demi sedikit kawan-kawan sudah masuk, ada formasinya, sudah keterima, dan kemarin kita mendengar Presiden juga menyampaikan bahwa dibuka 2,4 juta lowongan bagi ASN dan P3K, di mana terbuka untuk fresh graduate juga, dan hampir 70% dari penerimaan baru itu adalah untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, siapa lagi ya? Tenaga teknis kalau nggak salah ya, tenaga teknis. Jadi ruangnya sudah sangat dibuka sekali. Mudah-mudahan itu adalah berkat upaya yang terus-menerus kita lakukan bersama kawan-kawan demo dan lain-lain. Akhirnya sekarang peluangnya terbuka. Sayangnya kami belum mendapat update dari yang telah masuk. Update-nya kami dapat dari yang belum masuk. Nah, mudah-mudahan kehadiran kawan-kawan semua di sini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Kami persilahkan dari Mbak Heti dan kawan-kawan mungkin bisa menyampaikan segala sesuatu. Silakan Mbak Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Kusrianingsih, izin Pak Dede. Nafa itu singkatan dari anak saya, Naila Fatih. Jadi itu anak saya. Saya selaku Ketua Umum Forum FGHN LPSI, Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Berdiri tahun 2021. Yang terhormat pimpinan rapat Komisi 10, Wakil Ketua Bapak Dede Yusuf, Bapak Fikri, dan anggota Komisi 10 yang sudah hadir. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi. Izin Bapak, saya masuk ke sini hari ini alhamdulillah. Agenda forum kami dari yang lalu memang mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih dari Kementerian dan Komisi 10. Kemarin hari Senin kami sudah silaturahmi ke Kemendikbud, diterima oleh Dirjen GTK, lalu juga ke Kemenpan diterima oleh Bapak Deputi SDM, Pak Aba. Selain kami mengucapkan terima kasih, kami pun mengawal teman-teman yang masih belum mendapatkan formasi di tahun 2023. Izin Bapak, saya ingin menyampaikan paparan sedikit. Di mana ya tadi ya? Terkait, nah ini izin Pak. Sebelumnya Pak, saya atas nama pribadi dan teman-teman P1 seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk Komisi 10 karena selama ini sudah memperjuangkan kami dari 2021. Mungkin ini bisa dikatakan tahun keempat saya ke ruangan ini. Izin Pak, semoga tidak bosan karena memang masih ada PR 12.000 lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu, Bapak. Saya berharap bukan sampai di sini
karena masih ada 12.200 berapa ya, 17 kalau nggak salah, yang masih belum terakomodir. Banyak faktor, makanya kami tidak terlalu euforia untuk menyambut kebahagiaan ini. Jujur kalau saya pribadi belum sempurna 100% kebahagiaannya, karena memang masih ada teman-teman yang bersedih gitu Pak. Jadi teman-teman masih saya tahan, dan lebih baik kita mengucapkan syukur sambil mengawal teman-teman. Izin Pak, nanti setelah ini ada kenang-kenangan buat Komisi 10. Memang harganya tidak seberapa Pak, karena ini bukan beli. Semoga bisa diterima. Next Pak. Kami Forum Guru Lulus Passing Grade awalnya ini dari 2021 masih menyisakan 193.954. Dan alhamdulillah setiap tahun berkurang teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri Pemda mengusulkan sangat sedikit, dan bahkan ada Pemda yang tidak mengusulkan sama sekali. Jadi kami masuk di 193.954 di tahun 2021. Dan alhamdulillah kami menyuarakan ini ke DPR RI, Komisi 10 dan Komisi 2, bahwa pada tahun 2021 itu ada tahap 3. Kami menolak tahap 3, dan alhamdulillah Bapak anggota Dewan Komisi 10 bisa mengawal, akhirnya kami tidak ikut tes lagi dan kami diberikan label P1. Sampai sekarang kami tidak ikut tes lagi Pak, hanya menunggu formasi. Next Mas. Nah, betul tadi kata Pak Wakil Ketua bahwa Presiden sudah membuat pernyataan tahun ini akan membuka 2,3 juta formasi, di mana formasi pusatnya ada 429.183. Saya tidak akan bahas formasi pusat Pak, karena kita ada di daerah. Formasi daerahnya ini luar biasa Bu, Pak. Ada 1.800.000-an Pak. Gurunya 419.146. Ini saya dapat infonya dari media. Dari 419.146 ini masih ada 12.000 Pak. 12.000-an P1. Saya berharap 4.000-an ini, 400.000-an ini kayaknya enggak sampai 10% Pak buat P1. Dan saya berharap bisa tuntas, karena 10%-nya tidak sampai sepertinya Pak. 12.000 doang. Gitu Pak. Next Mas. Nah ini P1-nya sisanya 12.276 orang Pak dari seluruh Indonesia. Dari forum kami sudah melaporkan dari beberapa daerah, mungkin tidak semuanya daerah melaporkan karena memang forum kami sedikit terbatas juga. Kemarin juga saya meminta untuk membuat list datanya, sudah ada di forum kami Pak. Jadi masih ada PR 12.276 lagi. Jadi tadi 400.000-an Pak Fikri, ini cuma sedikit lagi Pak. Mudah-mudahan tahun 2024 ini saya bisa bahagianya 100% Pak. Gitu, amin. Next Mas. Ini Pak, yang sudah tuntas dari forum saya itu sudah melaporkan ada 15 kabupaten, kota, dan provinsi. Nah ini termasuk daerah tetangga saya Pak, Kota Serang, Kota Cilegon juga sudah. Kota Cilegon sisa 1 Pak, itu miris sekali Pak, sisa 1 orang lagi. Dan saya mohon, ini banyak bukan Kota Cilegon saja, tapi ada kota-kota lain yang menyisakan tinggal 1 orang lagi yang P1-nya. Saya berharap tahun depan itu mudah-mudahan ini satunya ini ya jangan sampai ya Pak ya, sampai frustasi karena cuma 1 tidak diangkat gitu. Ini ada 15 kota dan kabupaten Pak. Next Mas. Nah ini yang belum tuntasnya Pak.
Ada 19 kabupaten, kota, dan provinsi. Ini dari forum saya, Pak. Yang paling juaranya, Pak, yang paling pemenangnya itu dari Jawa Tengah. Pak Fikri. Dari Jawa Tengah ini 4.000-an, Pak. 4.000-an gitu, Pak. Jadi mohon bagi anggota Dewan Dapilnya, saya berharap yang ada daerahnya yang masih belum terakomodir, saya berharap dibantu, Pak. Nah, ini yang nomor 1 Kabupaten Aceh, Pak. Kabupaten Aceh besar, ini ada 225. Dan mirisnya, Pak, mirisnya 2 kali tidak mengajukan formasi. Jadi saya juga bingung, Pak, karena memang jauh, ada di ujung Indonesia, Pak, ya. Saya hanya komunikasi by WA, sudah menghubungi juga dari Komisi 10, kalau nggak salah waktu itu saya berikan nomornya, supaya dibantu dan meminta arahan dari Bapak anggota Dewan yang mungkin paham betul bagaimana regulasi untuk ke Pemdanya, arahannya seperti itu. Ini, Pak. Nah, Kabupaten Serang sendiri ini ada 22 orang, Pak. Saya berada di Kabupaten Serang, ini karena memang bahasa Inggris masih belum terakomodir. Saya tidak bisa bacakan satu-satu, Pak. Ini ada 19 kabupaten, kota, gitu. Izin, next, Mas. Ini yang terakhir, Pak Dede Yusuf. Harapan dari forum saya. Yang pertama, saya memohon agar guru P1 sejumlah 12.276 dapat terakomodir, diselesaikan tahun 2024 dalam 1 tahap, karena yang sudah ramai beritanya tahun ini rekrutmen 3 kali. Nah, saya juga skemanya masih belum tahu seperti apa. Kemarin sudah disampaikan Pak Aba, balik lagi itu adalah tawaran dari pusat untuk daerah boleh memilih 1 atau 2 kali, itu tawarannya ke daerah, balik lagi ke daerah, Pak. Yang keduanya, apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi seperti contohnya tadi Aceh besar, Pak, untuk P1, kami berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan atau teguran atau seperti apa untuk mengalokasikan formasi untuk P1 dan dapat ditempatkan di sekolah induk. Itu harapan kami yang untuk 12.000-an guru P1 ini, Pak. Lalu yang ketiga, harapan kami, izin, Pak, ini teman-teman yang sudah lulus dan mendapatkan SK, kami berharap P3K ini disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karirnya, Pak. Memang di aturan jenjang karir P3K itu ada, tapi fakta di lapangannya agak sulit, Pak. Seperti itu, karena P3K itu ternyata pengabdiannya pun tidak dihitung. Jadi kami selama bertahun-tahun mengajar, tidak ada, bisa dikatakan tidak ada penghargaannya, Pak. Jadi kami dinolkan pengabdian kami. Lalu yang keempat, memohon diupayakan masa pengabdian kami ini diakui, Pak. Yang tadi saya bilang, Pak, kita sudah lama-lama, mungkin ada yang 20 tahun gitu, tapi 0, rasanya sepertinya bagaimana gitu, Pak. Seperti baru melamar, baru pertama kerja jadinya, padahal pengalaman kami sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu yang kelima, memohon agar menghapus kontrak P3K, Pak. Ya, ini saya harapan seperti halnya tahun yang lalu. Saya pikir itu mustahil, Pak, untuk menghapus tahap 3, tapi ternyata Allah kabulkan doa kami, dan seperti halnya sekarang kami berharap semoga ASN P3K ini tidak kontrak lagi, walaupun kontrak kami berharap memang kontrak otomatis, Pak. Jadi tidak harus bolak-balik pemberkasan seperti kemarin saya dengar dari Medan sama Aceh juga, itu kontraknya 2 tahun. 2 tahun pemberkasan lagi. Sepertinya waktu kita harusnya untuk mengajar akhirnya menyiapkan berkas-berkas kembali. Saya harap itu menjadi bahan pertimbangan juga buat anggota Dewan untuk menyampaikan supaya kami bisa continue, Pak.
Dan yang keenam, memohon agar ASN P3K mendapatkan pensiunan sama seperti PNS, tidak iuran sendiri Pak. Karena yang saya tahu kemarin uang pensiunan itu atau uang jaminan hari tua itu JHT itu dari uang kami juga Pak, tabungan, jadi bukan pensiun menurut saya, terserah mau 500 sebulan, mau berapa, jadi nabung di pemerintah ya, saya Pemda ya, saya rasa seperti itu. Menurut saya jadi lucu gitu Pak pensiunannya. Nah itu karena turunan PP juga sampai sekarang belum keluar ya Pak pimpinan. Saya berharap dari Komisi 10 dapat mengawal turunan ini Undang-Undang ASN yang telah lahir, barusan lahir ini. Saya berharap bisa di cross check kembali dan dimasukkan kembali aspirasi kami. Lalu yang terakhir Pak, memohon agar ASN P3K diperbolehkan mutasi dengan kriteria tertentu. Kita tahu Pak, tahun lalu memang banyak gejolak juga bahwa P3K ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan ada kemarin yang perjalanannya itu sampai 8 jam Pak. Itu saya lupa tadi daerah mana, itu minta dibantu juga. Saya rasa kalaupun itu bisa memang kebijakan itu masih bisa lunak Pak, ya saya berharap supaya sama-sama enak Pak. Kami mengajar juga tenang, tidak capek-capek harus memikirkan sebelum subuh pasti sudah berangkat. Kalaupun harus ngontrak mikir lagi Pak, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Dewan di sini bisa membantu menyuarakan ke pihak-pihak terkait Pak, kementerian dan lembaga. Next Mas. Baik Pak Dede, Pak Fikri dan Bapak anggota Komisi 10, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu, sukses dan terpilih kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pengalaman-pengalamannya? Ini kan sudah keterima semua ya? Ada yang sudah, ada yang belum Pak. Ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang sudah dulu silahkan ceritakan pengalaman dan mungkin kesan-kesannya ya. Dan yang belum juga nanti silahkan diceritakan sebelum nanti kawan-kawan nanti menanggapi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ucapkan pertama kali adalah jazakillah khair, syukron katsiro, teksekur ederem, nikmat mana yang kau dustakan. Bapak Fikri ingat ya, saya masih di sini dulu, November. Saya adalah guru pertama kali yang dipecat ketika mendaftar P3K penempatan di Tangerang. Setelah berjuang dengan teman-teman ini luar biasa sekali, akhirnya dapat optimalisasi di bulan Maret kemarin. Hari ini saya menyempatkan, mohon maaf saya sudah menjadi ASN tapi ke sini, mohon izin karena Bu Heti mengajak saya untuk mengucapkan terima kasih. Saya ambekan. Saya nggak tahu ya apa yang harus saya ucapkan ketika saya harus dilempar ke Tangerang, melihat sekolah di sana, bla bla bla. Kemudian habis tes langsung buat surat resign, dapodik melayang-layang. Sudahlah itu perjuangan. Kemudian saya nggak mungkin sakit hati dengan sekolah lama. Sejelek apapun dia membesarkan saya. Itu yang bisa saya ambil. Bapak Fikri, Bapak Dede Yusuf, sampai hari ini akhirnya Jawa Timur kholas. Yang SMK, SMA tuntas. Sudah tercover semuanya. Masya Allah, 5.885 tuntas untuk SMA, SMK. Masya Allah. Saya mewakili teman-teman Jawa Timur karena nggak bisa ada di sini. Apa ya? Nggak tahu. Nikmat mana yang kau dustakan. Yang kedua, Dikdas SD SMP di Jawa Timur sejumlah 7.744
sisa 1024 saja, yaitu Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Jember, Tulungagung saja. Nggih, mohon dikawal Bapak. Sudah sebenarnya saya sudah ndak kepingin membantu beliau. Ternyata beliau masih japri. Bu Anissa minta bantuannya. Sampai saya hari ini nyun sewu karena saya pakai nikop. Hari ini saya pakai masker. Saya takut berita ini kemana-mana. Kemudian Bu Anissa sudah ada di AS kan masih begini. Nah, itu saya takut sekali Bapak. Karena memang nggak ada yang ngelindungin ya Pak? Iya, dedek sekali nih. Biasanya keluar-keluar ya Pak Fikri. Biasanya demo di depan Pak Dede Yusuf, saya paling atas nih. Terus ini saya masuk yang ketiga kalinya. Dulu tahun 98 pernah ke sini, terus saya bersumpah, ya Allah, kalau saya masuk ke sini jangan yang begini-begini. Tahun 98. Terus hari ini dikabulkan, luar biasa ya Rob. Terima kasih atas nikmat-Mu. Terus saya mengharapkan ya Bapak yang Jawa Timur tinggal ini tadi Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Jember, Tulungagung. Terus nyun sewu, tolong dibersihkan dengan yang ini loh, praktek uang-uang ini. Itu masih ada Bapak, nyun sewu sangat, saya nggak bisa membuktikan, tapi memang ada di bawah. Tolong dikawal benar-benar ini, kasihan teman-temannya di sana. Itu apalagi ya? Ini. Saya pengen buat pantun, sebenarnya kemarin sudah menyiapkan buku, beberapa buku tapi lupa kata go. Bu, maaf boleh nanya, ini praktek uang ini diminta oleh siapa? Kalau saya nyebut kota Pak, nyebut ini, nyebut daerahnya ta. Enggak, sudah biasa, istilahnya brokernya atau ya, dari pejabatnya? Semuanya rata. Jadi ketika mau masuk Dapodik bayar, masuk honorer bayar. Hal yang lumrah. Tapi bukan dari DPR kan? Apa? Soalnya ada infonya katanya DPR juga ikut ini cawe-cawe gitu. Setahu saya kita nggak ada yang ngerti malah ya. Iya, soalnya hal semacam itu akhirnya terbiasa. Kelompok saya yang satu ya bentuk cerita sedikit ya. Tulungagung ini sudah baik-baik saja. Setelah itu ada kelompok yang bilang saya dapat meloloskan dengan nanti dapat SK dengan membayar 3 juta. Kemudian saya warning, saya di sini sudah ASN, kalau ada pembayaran tolong digagalkan semuanya. Tidak ada yang lewat uang. Terus ternyata yang ngeloloskan kemarin cuma buka formasi 60 kan Tulungagung. Saya bilang, Bu Anis kok dapat formasi cuma 60 loh. Tanyakan yang mau bawa tadi. Yang bawa 3 juta tadi mana? Mana orangnya? Saya bilang gitu. Terus orangnya nangis ke saya. Yang janjini jenengan 3 juta mana kemarin? Sudah ini Pak, sudah materai. Surat pernyataan teman-teman Tulungagung itu. Akhirnya gagal. Udah bayar? Belum bayar loh. SK turun bayar. SK turun bayar. Dan ini nyun sewu Bapak. Banyak ini. SK turun 200, SK turun 300, itu banyak loh. Ini nyun sewu saya tidak bisa membuktikan, tapi memang teman-teman itu berkeluh kesah, tapi saya tidak bisa Pak, terlalu melebar. Takut saya yang kena karena saya sudah menjadi abdi negara. Nyun sewu ternyata pekerjaannya luar biasa. Terus yang terakhir saya ingin ngasih pantun kagem panjenengan, semoga Bapak suka. Jalan-jalan beli pisang. Cakep. Jangan lupa pakai sandal. Cakep. Sudah lama kita berjuang, masih saja ada yang tertinggal. Pak Surwan masih ada PR rupanya. Masuk gedung ruang sidang. Jangan lupa bawa harapan. Jangan takut untuk bilang bahwa P1 tolong dituntaskan. Yang terakhir, makan nasi pakai ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa kami haturkan beribu-ribu terima kasih. Jazakillah khair, terima kasih sangat. Oke, cukup. Tadi satu lagi siapa yang ingin menyampaikan? Ada dua lagi Pak, ada dua lagi. Jadi rupanya ini pakai mikot itu untuk menutupi rupanya. Untuk menutupi. Beliau yang sempat marah-marah saat itu, Pak.
Oh. Saya izinnya surat dokter, Pak. Tadi surat dokter. Oke, baik. Silakan Ibu. Oke, iya. Monggo. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Dede Yusuf dan Bapak Fajri, saya ingin menyampaikan beberapa hal pengalaman. Saya perwakilan dari 22 orang guru mapel bahasa Inggris di Kabupaten Serang yang tertinggal, yang belum mendapatkan penempatan, begitu ya Pak. Kami mengharapkan tahun ini kami mendapatkan penempatan, walaupun mungkin dari segi formasi kan kita tidak mendapatkan ya Pak ya. Akan tetapi kita itu ingin ditempatkan terlebih dahulu, karena sebelum ada pengumuman tentang penempatan, kami kan sudah dipanggil Pak dari Dindik Kabupaten Serang, bahwa memang kami akan ditempatkan di sekolah SD dengan alasan bahwa formasi di SMP itu untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris sudah habis formasinya. Maka kami dijanjikan untuk ditempatkan di SD sebagai guru kelas, Pak. Pada saat kami dikumpulkan, kami menyanggupi, baiklah kami menerima untuk ditempatkan dimanapun, baik di SD sebagai guru kelas. Yang penting bagi kami yang sudah mendapatkan sertifikasi tetap cair, dan Dindik pun menjanjikan itu karena memang katanya guru bahasa Inggris itu kan sudah linearitas ke SD. Nah, saat ini kami itu sebenarnya menunggu janji dari Dindik, Pak. Karena saat itu waktu kami dikumpulkan itu kalau tidak salah di bulan Agustus ya Pak ya, di tahun 2023. Kami saat itu dijanjikan akan ditempatkannya di bukan Agustus Pak, bulan September kalau tidak salah. Kami dijanjikannya akan ditempatkan di awal September saat itu. Akan tetapi sampai detik ini bahkan kami sudah sudah dibuatkan WA group gitu Pak ya, dengan dengan orang-orang terkait tertentu di Dindik tersebut. Akan tetapi setiap kami komen menanyakan bagaimana Pak kelanjutan kabar kami yang akan ditempatkan di awal bulan September waktu itu Pak. Akan tetapi WA group itu di silent Pak. Kami tidak bisa komen-komen lagi di situ. Jadi di situ kami masih beritikat baik. Mudah-mudahan instansi terkait masih memandang kami begitu Pak ya. Nah, dari situ kami masih tetap menunggu. Alasannya sampai ada pengangkatan P3K yang tahun ini yang dapat penempatan. Bahkan sekarang sampai teman-teman yang sudah dapat penempatan sudah mengisi DRH, kami menanyakan kembali janji dari Dindik. Akan tetapi sampai sekarang kami masih abu-abu Pak. Jadi kami mengharapkan, kami ingin tempatkan Pak tahun ini. Walaupun mungkin belum ada formasi gitu Pak. Karena ada teman kami yang dari SMP, bahkan bapaknya juga ada Pak saat ini, dari SMP Ibadur Rahman kalau tidak salah. Beliau itu di saat ikut P3K Pak, beliau itu resign dari sekolah. Jadi ya kalau sudah resign dari sekolah tentu saja penghasilan kan tidak ada Pak. Kemudian sertifikasi juga tidak cair. Jadi dapat saya bayangkan bagaimana susahnya beliau. Dapat penghasilan dari mana? Sedangkan punya anak, punya istri begitu Pak. Kalau saya mungkin masih ada suami ya Pak ya, yang bisa menanggulangi kebutuhan keluarga. Tapi kalau Bapak ini kan laki-laki Pak. Jadi harapan kami ingin ditempatkan tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Dede dan Bapak Haji bisa mengawal. Tolong sampaikan kepada instansi-instansi terkait agar kami ditempatkan tahun ini. Mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu ya, saya klarifikasi. Jadi Ibu adalah yang sudah lulus tapi belum ditempatkan. Betul. Oke, kalau tadi Ibu tadi lulusnya di Tangerang, ditempatkannya di Jawa Timur. Jawa Timur tempatkan di Tangerang. Oh sorry, dari Jawa Timur ditaruh di Tangerang. Ditolak. Balik lagi. Oh, SMA apa SMP? SD ya. Jadi bolak-balik lah ya. Oke. Monggo ada lagi silakan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Dede Yusuf yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan Pak, nama saya Aan Ania, guru honorer dari swasta ya Pak, dari Provinsi Banten. Ini sedikit menjelaskan keadaan di Provinsi Banten Pak. Miris sekali di Provinsi Banten itu, yang notabene kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten itu sudah tuntas Pak. Yang tadi ada di sisa tinggal ada beberapa aja. Sedangkan di Provinsi Banten itu sisanya masih sangat banyak Pak. 1.823 orang P1 yang belum terangkat. Karena memang kuota yang dibuka dari Provinsi Banten setiap tahun itu 500 Pak. 500 tahun 2023 kemarin kita ke BKD konfirmasi menanyakan berapa yang mau formasi dibuka. Di sana sangat sulit Pak, kita mau sowan, mau silaturahmi aja sulit. Tahun ini aja kita udah mengirimkan beberapa surat tapi alhamdulillah tidak ada respon dari beberapa daerah. Nah, alasan yang waktu pertama kita disambut di sana, alasannya hanya satu Pak, anggaran, tidak ada anggaran. Katanya tidak ada anggaran untuk membayar sejumlah P3K di Provinsi Banten dengan tukinnya ya Bu ya, tukinnya. Iya, dengan tukinnya Pak. Waktu itu kami P1 di Provinsi Banten membuat kesepakatan tidak apa-apa kita diangkat tanpa tukin. Yang penting kita punya status aja dulu Pak, karena memang berjalan di tahun sekarang ini politik ya Pak, udah beda lagi, kita risih banget. Khawatirnya tahun ini kita tidak diangkut bagaimana. Saya sendiri tidak jadi masalah tanpa tukin Pak, karena memang saya di swasta itu sekolah yang tidak semua tinggi ya Pak, gaji saya 250.000 per bulan. Nah ketika dari pemerintah sudah ada gajinya yang sekitar 3 juta sekian, saya sangat mengantusias walaupun tanpa tukin, tapi Provinsi Banten tidak mau, sepertinya tidak mau menuntaskan itu. Nah yang jadi masalah itu di tahun yang sekarang itu jadi kita khawatir Pak, khawatir kita tidak terangkut lagi di tahun 2024 ini. Dengan formasi yang sekarang ini kita mendekati tapi masih belum ada informasi dari pihak BKD. Nah, kalau menurut saya Provinsi Banten yang menurut anggaran ya Pak, kalau jadi alasan anggaran itu, yang kabupaten kota di Provinsi Banten itu tuntas anggarannya yang mungkin di bawah dari APBD Provinsi Banten. Menurut saya sih bukan anggaran, tapi entahlah. Jadi yang jadi korban buat kami ya P1 sisa kami ini. Itu kami dari P1 Provinsi Banten memohon dan meminta bantuannya kepada Bapak untuk menuntaskan kami. Ya umumnya untuk P1 di seluruh Indonesia yang sisanya 12.000 tadi. Sayang sekali Bapak Dewan dari perwakilan Provinsi Banten tadi nggak ada. Kalau ada kita juga ingin suruh datang ke DPRD provinsi ya Bu ya. Iya, karena kita Pak kesulitan sekali datang ke DPRD provinsi itu sangat sulit. Sampai kita dorong-dorong itu ya Bu, dorong-dorong pagar. Kita lebih welcome diterima di sini daripada di daerah kita Pak. Sangat. Demonya sampai dorong pagar Pak itu. Rubuh pagar Pak, pagar DPRD betul lah. Itu saja mungkin Pak. Ada yang ditambahkan Pak? Silakan. Oh iya. Tapi sebelum ke sana, saya mau mengeksersis dulu dari Jawa Timur. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Permasalahannya hampir sama. Provinsi itu tidak bisa memberikan tukin. Ya. Tetapi setelah kemudian dilakukan negosiasi dengan para kawan-kawan honorer, akhirnya disepakati tanpa tukin dulu tapi masuk. Benar gitu nggak? Betul, Ya, betul, Pak. betul. Berarti bisa kan? Bisa. Seharusnya bisa dilakukan itu. Seharusnya bisa Pak. Nah Kemarin mungkin juga sudah sih Pak, Provinsi Banten juga sudah menawarkan itu ya, mau siap. itu. Cuman tapi malah tidak ada. Mungkin karena masih PJ pada takut kali ya. Karena kan ya kita nggak tahu lah nanti ya. Kita dengar aja dulu. Silakan dari ini. Kota Serang udah Pak itu berhasil. Kota Serang pakai surat pernyataan tidak menuntut tukin itu berhasil. Tuntas. Kita kemarin sudah Pak buat pernyataan, kita kasih ke kepala dinas, kita sampaikan juga ke BKD.
Gitu tanpa tukin siap, tapi alhamdulillah tidak ada respon sama sekali, entah apa itu permasalahannya. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak, tadi permintaannya tolong disampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal menyampaikan kita pasti sampaikan terus. Datang ke sini juga tidak sulit kan? Tidak sulit ya. Gak apa-apa, ini nanti kita jadikan bahan buat kita rapat kerja nanti. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak ya. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas nikmat hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Sidang yang diwakili oleh Pak Dede Yusuf beserta teman-teman komisi lain yang hadir di siang ini dan jajaran staf dari Komisi 10 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum kami. Masih masuk sekitaran Provinsi Banten, Pak. Sebenarnya lebih enak tadi kalau Pak Ali Zamroni itu langsung bisa mendengarkan aspirasi kami dari Banten, karena kebetulan kan beliau dari Banten ya Pak ya. Gitu. Masalahnya masih sama Pak, di Banten ini ada PR sekitar 1823 yang belum tuntas. Kita seringkali datang ke DPRD, kita sering datang ke BKD, itu agak kesulitan Pak. Betul yang disampaikan oleh rekan saya barusan, untuk bertemu dengan pejabat-pejabat di DPRD itu Pak, itu sulitnya Pak, setengah mati. Lebih welcome ketika kami mau ketemu dengan teman-teman di Komisi 10, itu sangat mudah, sangat diterima. Tapi kalau untuk di DPRD Pak, itu kalau yang saya alami langsung Pak, itu pagar DPRD Banten sampai rubuh Pak, baru kita diterima. Itu pun kita sampai harus menerobos ke ruang DPRD, sebegitu hebatnya. Makanya saya dalam hati kecil saya, ini kalau modelnya kayak begini nih saya nyoblos pusat aja nih Pak, daerah saya nyoblos. Gitu. Nah, balik lagi lah ke bagaimana mereka memperlakukan kami, kan seperti itu Pak. Gitu. Tapi kalau untuk Pak Dede Yusuf kayaknya tetap ada di peringkat pertama Pak. Beserta teman-teman yang lainnya, insya Allah tetap terjaga lah ya. Kemudian Pak, ini kita minta tolong nih Pak, sebetulnya tadi saya sampaikan kalau ada Pak Ali itu lebih enak ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten? Sedangkan jika alasannya anggaran, terus terang Pak, saya beserta teman-teman itu nggak pernah percaya Banten itu kesulitan dalam anggaran. Kita tahu Pak, meskipun kita cuma guru honorer, kita juga nggak buta tentang kekayaan Provinsi Banten yang industri di mana-mana, punya pelabuhan, punya bandara. Sedangkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang aja yang notabene untuk APBD-nya itu sangat rendah, mereka bisa menuntaskan P1 Pak. Itu. Maka jika ditanya oleh kami ke teman-teman di provinsi, masalahnya anggaran, itu bukan jawaban yang tepat. Itu nah. Maka dengan hadirnya kami ke sini khususnya untuk di Provinsi Banten, kami berharap teman-teman dari Komisi 10 bisa melakukan sesuatu Pak. Pendekatan tahap apa konsepnya. Kami berharap 1.800 itu bisa tuntas di 2024, 1.823 bisa tuntas di tahun 2024. Jangan sampai molor lagi nih Pak. Soalnya Banten ini rada-rada gimana ya Pak ya? Alot gitu Pak. Saya ngeliat raut muka Pak Dede aja sampai aduh gitu ya Pak ya. Jadi PR yang tadi juara 1 masih sama Jawa Tengah, Banten masih runner up Pak. Ya, mudah-mudahan segera tuntas Banten, Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lainnya. Ya Pak Fikri, mudah-mudahan nggak bosan ya Pak lihat saya Pak. Ya Pak. Oke, saya tidak akan berpanjang kalam. Intinya adalah target penuntasan untuk Provinsi Banten. Kami mohon bantuannya kepada teman-teman di Komisi 10, Pak Dede beserta jajaran dan teman-teman yang lainnya, terutama untuk di Dapil Banten. Ayolah kita ketuk ya provinsi-provinsi yang mereka masih nakal nih, masih beralasan anggaran.
Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan badannya gede akibat goyang-goyang pagar itu ya. Iya Pak. Cukup, kalau sudah cukup mungkin giliran dari anggota Komisi 10 jika ada yang mau disampaikan. Monggo Pak Nur. Tadi disebut-sebut dapilnya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari fraksi Partai Golkar, dapil Jember Lumajang. Ya, yang masih banyak masalah. Jadi memang pimpinan. Jadi kalau semua kita tahu lah, ini sebenarnya will kepala daerah sebenarnya. Jadi kenapa provinsi cepat? Ya mungkin apa yang disampaikan sama Pak Dede benar. Jadi saya langsung japri Mbak Viva. Sebagai Gubernur Jawa Timur saya japri terkait dengan urusan pengangkatan P1 yang teman-teman di SMA SMK itu. Dan beliau memang tegas mengatakan saya akan selesaikan Mas. Cuma ada problem misalnya kayak di Lumajang ini Mbak ya. Sebenarnya problemnya bukan di PJ Pak Ketua. Problemnya di yang kemarin itu. Misalnya Kepala Dinas Lumajang itu saya berkali-kali saya pengen ketemu, tidak berani ketemu saya. Kepala dinasnya itu, dinas Dikbudnya. Bupatinya bolak-balik karena adik saya, ya saya datangi. Jawabannya saya nggak punya uang, Mas. Selalu jawabannya seperti itu. Will-nya aja sebenarnya yang tidak. Tapi sisi lain dia bisa membayar untuk guru madrasah kan gitu. Tapi untuk yang ini dia tidak mau menganggarkan. Jadi will-nya aja. Termasuk mungkin juga yang Jember juga sama. Pasuruan ya? Jember Lumajang Pak. Nah jadi memang tapi kita memang belum ketemu dengan yang PJ, karena PJ ini orang provinsi, insya Allah sebenarnya lebih mudah untuk kita, karena Jember Lumajang itu relatif tinggal sedikit aja sebenarnya. Jadi karena itu sebenarnya kalau saya secara pribadi sejak mulai 3 bulan terakhir ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah, saya khawatir ya akan terus-terus seperti ini. Karena itu ya saya selalu sampaikan ke pimpinan, kalau nanti kita merubah Undang-Undang Sikdiknas, saya berharap urusan pendidikan ini ditarik ke pusat. Karena ini urusan paling penting bagi saya. Saya ini guru honorer. Saya dulu sebelum jadi anggota DPR guru honorer. Gaji saya 35.000. Punya anak 1 kan gitu. Saya bisa merasakan itu. Nah, apa yang dilakukan kepala-kepala daerah hari ini menurut saya itu karena memang dia nggak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu sesuatu yang paling penting di negeri ini. Nah, karena itu menurut saya ini harus kita tarik ke pusat. Jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Karena apa? Karena nanti akan kembali lagi daerah yang katanya uangnya kurang pasti nggak bisa untuk memenuhi kesejahteraan guru. Daerah yang berlebihan kayak DKI misalnya, karena uangnya banyak maka dia bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Selalu akan ada ketimpangan. Nah kalau kemudian ini nggak ditarik ke pusat, saya yakin problemnya akan berulang seperti itu. Jadi ya beberapa catatan teman-teman tadi ini hampir sama, kami di Komisi 10 juga setiap kali ketemu dengan kementerian hampir sama, dan bersyukurlah hari ini teman-teman punya Prof Nunu, itu saja. Sebelum Prof Nunu nggak jelas semuanya memang. Jadi Prof Nunu ini orang yang sabar, mau mendetailkan problem teman-teman. Bersyukur kita punya Prof Nunu itu. Karena menterinya juga nggak bisa kita harapkan kan gitu. Nah, emang seperti faktanya itu. Untung ada Prof Nunu yang masih pasang badan untuk teman-teman gitu. Komunikasi langsung dengan Pak RB, berkomunikasi dengan kami di Komisi 10 kan gitu, menyampaikan perkembangan itu. Nah, jadi mudah-mudahan 2024 ini tersisa kami sampai, kalau periode sekarang ini kan sampai akhir September 2024. Mudah-mudahan harapan teman-teman yang tinggal 12.200 berapa tadi itu bisa kita tuntaskan di tahun 2024 ini. Jadi itu saja mungkin sebagai ya kita merasakan betul lah. Karena saya setiap hari
termasuk tadi pungutan itu Pak Pimpinan. Pungutan itu saya dilaporkan sama Forum Honorer Guru Honorer PGRI Jawa Timur. Ya, ada Mas Ilham di situ. Nah, saya dilaporkan memang ada broker-broker yang menjanjikan itu. Bisa masukkan ke dapodik, bisa macam-macam lah. Intinya menjanjikan angin surga itu yang sebenarnya nggak ada surganya kan gitu. Itu banyak sekali, ada banyak temuan-temuan yang dilaporkan. Jadi kan di-share di forum itu di-share betul. Saya kebetulan menjadi bagian dari anggota forum itu. Jadi memang ini juga ada banyak modus di bawah yang itu membuat teman-teman, termasuk sekarang lagi rame ini urusan BIMTEK kan ya. Nah, BIMTEK tapi kemudian bodong kan gitu. Yang SKTT juga itu Pak, itu juga itu sepertinya ada masalah juga yang tes tambahan itu Pak. Itu ini saya cuman ini aja ya Pak ya. Bisa ada peluang juga Pak, karena itu kan tes tambahan yang daerah itu tidak semuanya daerah mengambil sih. Jadi tes itu tidak pure CAT aja, jadi ada SKTT itu. Nah itu di situ Pemda ada peluang-peluang bermain di SKTT itu Pak, yang akhirnya yang nilainya besar karena ada tes tambahan itu jadi berkurang. Nah itu menurut saya buat kami, jujur kalau P1 memang sudah tidak tes lagi. Nah ini PP yang lain ini Pak, yang honorer teman-teman kita juga yang menurut saya sangat riskan Pak. Betul tadi kata Pak Pur, ya itu Pak. Alhamdulillah, betul kata Pak Pur juga, Prof Nunu memang luar biasa Pak. Makanya kemarin juga kami apresiasi, beliau memang sabar sekali melayani kami, banyak dihujat gitu. Makanya kami datang ke sana juga, alhamdulillah Pak, haru. Dan tidak lupa juga Komisi 10 juga kami apresiasi itu Pak Pur, terima kasih. Iya. Ya terima kasih pimpinan. Jadi memang problem itu ada di lapangan semuanya. Tinggal bagaimana kita nyikapinnya nanti setahun ke depan sehingga 2024 ini harapan teman-teman yang 12.000 sekian itu bisa dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur. Dari Pak Sodik mungkin mau memberikan tambahan. Pak Fahmi. Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati dan kawan-kawan. Jadi kalau tadi disebutkan karena Komisi 10 lebih terbuka dibandingkan dengan di DPRD Banten, terima kasih karena pemimpin kami yang ketua-ketua kami yang komit kepada para guru. Saudara-saudaraku atau mungkin adik-adikku, izinkan saya kenalkan diri. Saya Sodik Mujahid, fraksi Gerindra, Dapil Jabar 1, Kota Banten, Kota Cimahi. Mungkin banyak yang tidak tahu, saya sebetulnya silakan cek di DPR, saya yang menginisiasi revisi Undang-Undang ASN, yang dengan itu maka ada ruang untuk P3K, ya. Jadi ruangnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, dan kita akan perbaiki terus undang-undang itu sesuai dengan masukan-masukan yang ada. Termasuk masalahnya adalah soal ketersediaan dana. Kemarin terpakai oleh COVID dan lain-lain, dan juga pelimpahan kepada daerah. Kami tidak berhenti di situ, maka kami perjuangkan juga di Komisi 11, yakni Undang-Undang Keseimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, sehingga ketika penyerahan ke daerah, itu daerah lebih siap keuangannya. Karena apa tadi? Karena keuangannya lebih diseimbangkan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Jadi ruangnya sudah ada, baik ruang di ASN-nya, ruang undang-undang keuangannya sudah ada, tinggal ketersediaan uangnya yang lebih banyak. Itulah sebabnya maka presiden-presiden yang akan datang, salah satu programnya adalah memperbesar APBN itu, antara lain untuk lebih banyak mengangkat tenaga-tenaga honorer ya, apakah jadi P3K atau menjadi ASN yang lengkap. Demikian, dan dati Mas Pur sudah mencatat dengan baik usulan-usulan ini. Kita bertahap P3K saja dulu tanpa penyempurnaan ini, sambil jalan nanti kita sempurnakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dari 01, maksudnya dari PKS. Pas. 01 tepat sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dede dan Pak Fikri dan Pak Pur dan Pak Sodik serta teman-teman dari forum apa namanya panjang tadi ya. Pokoknya Bapak Ibu adalah guru pejuang bangsa, Masya Allah ya. Yang pertama saya ingin sampaikan selamat kepada Bapak Ibu guru sekalian telah memilih dengan sengaja menjadi profesi guru, karena profesi guru profesi yang sangat mulia dunia dan akhirat. Yang kedua, guru sejak kapanpun dan sampai kapanpun pasti punya karakter pejuang, Bu, ya, terutama ya pejuang pendidikan dan juga pejuang bagi upaya meningkatkan status dan kesejahteraan Bapak Ibu dan semua teman-teman lain. Ini adalah pekerjaan, lagi-lagi pekerjaan yang sangat mulia. Lalu apa yang Bapak Ibu perjuangkan, medannya memang medan yang berat ini ya, karena berada di dalam negeri kita yang cukup banyak masalah dalam masalah tata kelola guru. Bahkan sampai sekarang roadmap bagaimana memenuhi jumlah guru, kemudian kompetensinya, persebarannya, dan kesejahteraannya juga masih belum nampak seperti apa. Artinya ada benang kusut, semrawut, ribet, dan segala macam. Tetapi tidak boleh apa-apa yang kita hadapi itu kemudian membuat kita berputus asa atau lelah berjuang. Dan saya mendapatkan bukti bahwa Bapak Ibu adalah pejuang-pejuang tangguh. Tentu kami dari Komisi 10 akan terus berupaya untuk membersamai dan memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Tetapi perlahan-lahan insya Allah benang kusut ini akan kita urai ya, satu persatu, dan kita perlahan-lahan akan mendengar juga success story, kisah-kisah positif ya, yang membuat kita terharu. Sementara beberapa atau masih banyak juga teman-teman kita masih tertinggal. Saya ambil contoh di dapil saya di Kabupaten Bogor. Itu alhamdulillah menjadi contoh baik barangkali bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor bisa merekrut atau menuntaskan persoalan-persoalan guru honorer ini dengan jumlah yang cukup signifikan. 2022 itu 2.981 yang diangkat, lalu dilantik 2023, dan kemudian 2023 ini dilanjutkan merekrut 2.909. Mudah-mudahan nanti dilantik di tahun ini 2024. Ini adalah contoh bagaimana apabila pemerintah daerah bisa kita ajak bicara dengan seksama, kemudian juga teman-teman guru juga terus berkomunikasi tanpa harus lelah berjuang, plus anggota DPRD kabupaten yang juga proaktif. Saya pikir ini kerjasama yang sangat luar biasa, dan tentu Komisi 10 akan terus menerus berupaya untuk mengawal. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ini ya 2024 dan seterusnya insya Allah akan tuntas tas insya Allah, amin rabbal alamin. Demikian saya Fahmi Alidrus dari fraksi PKS Dapil Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Pak Fikri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede Yusuf. Saya pertama, mungkin ini meskipun audiensi, saya usul kalau bisa ada selembar atau apa, untuk, karena ada masukan ini dari Bu Heti yang ini harapan itu loh. Tadi malam itu Pak rapat dadakan juga sama forum saya tadi malam di grup. Jadi karena ada harapan ada 1 sampai 7 itu, menurut saya ini mesti disampaikan juga kepada pihak-pihak terkait, dan kalau nggak ada apa, tidak ada proposal, tidak ada apa-apa, ini seperti ini kan. Nah, ini tadi yang pertama itu saya usul kalau bisa ada apalah namanya, atau disebut RDPU juga nggak apa-apa, karena dari tadi juga sudah quorum
Yang kedua, saya terima kasih ini baru kali ini ada ke Komisi 10 ada terima kasih gitu. Ada ini baru forum ini apa namanya? Yang ada kita ini biasa dilatih untuk tahan hujatan karena yang belani honorer berarti tidak pro terhadap yang fresh graduate dan seterusnya. Dianggap itu membelani komunitas tertentu saja. Padahal kan tidak demikian. Mestinya kan kalau ini diselesaikan segera, maka generasi selanjutnya akan segera. Dan kalau sekolah negeri saja tidak diperhatikan oleh pemerintah, lantas sekolah swasta kapan diperhatikannya? Begitu. Logikanya begitu mestinya, sehingga bukan berarti kita bela yang guru honorer yang di sekolah negeri, lantas kita mengabaikan yang baru lulus. Saya kira tidak demikian. Ini karena problematika lama dan karena tidak selesai-selesai, makanya menjadi menggelembung besar. Jadi ini menyelesaikan ini adalah tanggung jawab bersama dan mendorong, dan alhamdulillah saya kira ada progres. Dan yang kemarin demo sekarang terima kasih. Terima kasih. Berhasil berarti Pak, alhamdulillah. Ya artinya namanya semua usaha, termasuk kita juga di sini sama. Andaikan ini mungkin ada ininya enggak, ada live streamingnya enggak? Ada ya. Kalau ada live streamingnya ya supaya mendengarkan semua. Bahwa sesungguhnya kita mengusahakan semua. Dan kalau ada problematika ya kita selesaikan bersama-sama, kita cicil. Memang tidak seluruhnya. Ini untung bertahan ini berapa tahun ini bertahan. Yang kalau saya karena saya merasakan kali Pak. Iya makanya. Saya di gedung gubernur juga naik pickup. Di sini tapi juga yang pickup lagi. Ini juga di Kemendikbudristek yang tidak lulus itu 437. Kalau nggak salah ada yang sudah meninggal, ada yang sudah usia tidak sudah lanjut usia dan sebagainya, sehingga andaikan sekarang ada peluangnya dari 2,3 juta itu 419.146, mudah-mudahan ini menyelesaikan semua. Karena ada selisih 18.000 ini. Selisihnya 18.677. Kemudian ada ini juga harapan, saya nambahi harapan ini. Saya nambahi harapan. Tenaga teknis ada 547, padahal Bu Sekjen pernah menyampaikan di sini, andaikan dihitung tenaga teknis itu di dalamnya adalah kan GTK, guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu namanya salah satunya adalah tenaga teknis. Nah, tenaga kependidikan itu kata Bu Sekjen lebih dari 700.000. Kalau lebih dari 700.000 berarti 547 itu nggak cukup. Berarti masih kurang. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini karena bukan Komisi 10 ya, tapi Kemendikbudristek sendiri sudah menyampaikan pada tahun 2021 katanya mau didata. Kemudian 2022 kemungkinan direkrut menjadi ASN, salah satunya P3K. Tapi faktanya sampai sekarang masih belum pernah disentuh, didiskusikan pun belum. Jadi sekarang ini kan guru. Nah guru ini sedikit demi sedikit selesai, meskipun masih ada sisa. Dan yang sisa juga tidak sakit hati karena ada juga karena tidak memenuhi persyaratan. Ada juga tidak ikut jadi daftar tapi nggak ikut tes. Itu tetap dianggap yang 400.000 sekian dianggap tidak lolos. Padahal mereka tidak tes karena nggak memenuhi persyaratan. Dan itu dianggap tidak tes. Dan yang lebih ini lagi saya kira ini mungkin Bu Nunu mudah-mudahan kesabarannya tidak selesai karena masih ada 12.000 tadi. Bahasa Inggris kan belum ada ya, berarti belum penempatan, belum dapat SK. Artinya mungkin masuk dalam 12.276 ini. Nah artinya ini yang mungkin perlu karena Prof. Nunu juga pernah menyampaikan, jadi kami punya itikat untuk menyelesaikan ini Pak, gitu. Terutama yang lolos passing grade, gitu. Jadi ini kan saya mengulang lagi saja. Jadi bahkan
ketika ada apakah kegelisahan untuk dites lagi, kalau sudah lolos tidak ada alasan untuk dites lagi gitu. Tidak ada dan ternyata tidak dites lagi. Ya, ini itu jadi kecemburuan juga Pak untuk yang passing grade tapi harus tes lagi. Jadi ini luar biasa. Makanya saya bersyukur banget ini P1 tidak tes kembali. Ya, ini berkat Komisi 10 juga Pak. Bukannya. Ya, ini kami mengulang lagi saja ini karena komitmennya begitu. Dan terakhir ini juga bukan hanya ke pusat, ini memang kenapa Jawa Tengah 442. Barangkali ini ditayangkan secara live streaming juga. Saya mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, memang problematikanya bahwa pernah disampaikan oleh komunitas yang sudah lulus. Jadi ini kan juga kasihan, sudah lolos, kemudian tinggal nunggu penempatan. Kenapa? Karena ternyata sebagian di antaranya adalah dari guru swasta. Nah, ketika di guru swasta, kemudian nanti akan menggeser guru honorer yang ada di situ. Inilah yang problematikanya. Saya kira tidak kemudian saling merugikan. Jadi di provinsi itu harusnya juga ada solusi bagaimana caranya supaya yang sudah lolos juga tetap dicarikan formasinya, tetapi juga tidak perlu menggeser. Ini saya kira ada best practice, misalnya di Sulawesi Selatan, akhirnya kepala dinasnya membuat nota tugas kepada guru honorer, guru yang lolos passing grade tapi dari swasta. Itu ada nota tugas. Ini ternyata juga sampai sekarang tidak ada masalah. Artinya itu kan bisa juga dimintakan persetujuannya ke pusat, karena ini problematika nasional. Dan beberapa penyelenggara pendidikan juga pernah di Komisi 10 keberatan orang-orang terbaiknya menjadi P3K karena hilang, lepas. Sekolah itu goyang karena ternyata andalannya 5 orang guru itu diterima semua. Nah, kemudian sekolah ini akhirnya kehilangan kekuatan di situ. Dan bisa tutup itu sekolah, katanya begitu. Ini penyelenggara sekolah itu baik dari NU Dikdasmennya, kemudian dari Dikdasmen LP Ma'arif, kemudian Dikdasmen Muhammadiyah, dari Kristen, dari Katolik, semua sini, PGRI juga ke sini keberatan. Nah, mereka menyampaikan usulan bagaimana kalau ada celah. Memang Menteri pernah menjawab, namanya juga P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tapi kan ya faktanya saya pernah jadi PNS dan saya tidak pernah di sekolah negeri. Saya pernah jadi PNS tapi tidak pernah di sekolah negeri. Artinya bisa. Sekarang ini memang seperti tertutup tapi masih ada celah. Dan existing sekarang ini juga ada dosen-dosen, terutama di dosen-dosen di perguruan tinggi swasta masih ada juga yang negeri. Artinya tidak ngunci sesungguhnya. Ada celah untuk bisa, namanya ada tugas khusus dari pemerintah, dari negara. Saya kira begitu saja Pak Kang Dede. Saya berharap ini 7 harapan ini ditambah lagi kalau bisa 12.000 berapa? 12.000 ada di nomor 276 itu. Ada di nomor 1 Pak Fikri. Gimana? Di nomor 1 12.007. Oh, nomor iya. Satunya ada itu ya? Enggak, Pak. Oh iya. Iya. Berarti sama berarti. Iya. Sudah masuk di dalam. Iya, di nomor 1 Pak Fikri. Oh iya. Iya. 12.276 ini dapat terakomodir dan diselesaikan. Saya kira ini sudah komprehensif. Menurut saya pantas untuk dibuatkan mungkin lapsing atau apa, meskipun hanya 1 lembar. Ada sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri, teman-teman yang saya hormati, Bu Heti,
Pertama, saya sendiri juga mengucapkan selamat bagi yang sudah masuk formasi. Bagi yang belum, jangan patah semangat. Karena sebagaimana kita tahu, formasi yang dibuka saat ini adalah 2,3 juta. Artinya peluang untuk masuknya ada, tinggal bagaimana meyakinkan pemerintah daerah. Saya sudah melihat ada best practice tadi, Jawa Timur ini ada best practice-nya. Nah mungkin nanti pada saat kita rapat kerja dengan menteri, kita bisa sampaikan ada pemerintah yang melakukan seperti ini dan bisa. Nah memang kalau diserahkan kepada masing-masing daerah, prioritasnya kan kadang-kadang berbeda. Jadi oleh karena itu kita ingin nanti di dalam rapat kerja dengan pemerintah kita mendesak supaya best practice ini bisa diakomodir sehingga provinsi lain bisa mengikuti, karena saat ini kan hampir semua provinsi PJ kecuali Jawa Timur. Karena Jawa Timur bukan PJ mungkin berani mengambil keputusan. Nah ini nanti kita akan coba sampaikan supaya ini sesuai dengan permintaan Presiden, ini tidak berlarut-larut lah. Ya caranya adalah tadi yang penting masuk dulu kepada gelombangnya masuk dulu, ya kan. Jadi oleh karena itu kawan-kawan, saya cukup terharu nih hari ini karena alhamdulillah akhirnya ada juga yang datang ke Komisi 10 gitu, ya. Nah, ini kawan-kawan semua juga mungkin wah ini satu peristiwa yang luar biasa nih, ada yang datang untuk menyampaikan katakanlah terima kasih kepada Komisi 10 karena memang tidak mudah ya perjuangan. Tapi yang jelas begini, kita saat ini sedang berjuang juga. Ini kawan-kawan saat ini sedang berjuang juga. Jadi mohon doanya dari para guru agar kita pun dapat berjuang sama seperti kawan-kawan guru sedang berjuang. Ya kita mohon doanya agar kita pun bisa berjuang sehingga kita bisa meneruskan perjuangan kita dengan baik. Begitu Pak Nur? Nah, saya coba bacakan kesimpulannya karena tadi Pak Fikri meminta ada satu kesimpulan RDPU. Saya ambil yang simpelnya saja, coba. Mana? Kan? Karena saya belum tahu nih, ini kan P1 ya. Itu tadi angka itu udah termasuk P belum? Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu kita juga harus cukup bijak di dalam membuat satu kesimpulan karena PP-nya belum turun. PP Undang-Undang ASN. Yang akan kita kawal adalah PP-nya. Siapa mendahulukan apa? Karena kemarin kami juga bilang katanya kok tidak berpihak pada fresh graduate. Pada kenyataannya fresh graduate tetap ada slotnya. Hanya kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu berjuang tentu memang itu kita dorong. Jadi Pak Fikri kurang lebih begini simpulannya. Komisi 10 DPR RI menyampaikan terima kasih atas paparan dan pendapat yang disampaikan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia P3K Guru 2021. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 10 DPR RI untuk disampaikan kepada Kemendikbudristek RI. Karena kan kami masih menampung nih, akan mungkin ada dari forum-forum lainnya, jadi ini kita jadikan sebagai bahan. Mungkin itu Pak Fikri, gimana Pak Fikri? Kalau perlu ini di kopi pasti ditaruh aja. Apa? Harapan ini nanti aja Pak ya. Nanti kan ada bahan terlampir ya, bahan terlampir dimasukkan. Iya. Bahan terlampir bahan yang diberikan apa tuh tadi? Bahan yang disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Baik. Bagaimana Pak Sodik? Pak Fahmi? Oke, Pak Nur? Teman-teman, Bu Heti? Cukup ya? Cukup Pak. Saya dengar Bu Heti datang ke sini sudah membawa pete. Iya Pak kan nggak surprise jadinya Pak.
Bukan pete aja Pak, karangan bunga kita bawa, cuman Bapak Komisi Punten ini Bapak anggota Dewan. Karena memang saya WA Pak Dede itu perubahan agenda ya Pak ya. Itu banyak daerah yang masih belum juga Pak. Tadinya karena tukang kembangnya nggak tidur Pak, itu juga tadi sempat 2 yang ketinggalan, jadi harusnya lebih banyak lagi. Mohon izin. Gak apa-apa. Kita kalau dibawakan pete, bayam, jengkol, nanti kita bikin bazar pasar murah sekalian di sini. Dikumpulin. Nggak apa-apa. Terima kasih tapi sebelumnya atas apapun juga yang ingin disampaikan kepada kami. Saya pikir itu kesimpulan dari kami sudah. Coba dilihat lagi supaya disetujui dulu oleh Mbak Heti dan kawan-kawan. Coba mana tadi? Tan, keluarin lagi. Baik, itu ya. Komisi 10 menyampaikan terima kasih atas paparan dan pendapat yang disampaikan. Forum Guru Honorer lintas negeri, lulus passing grade seluruh Indonesia tahun 2021. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 10 DPR RI untuk disampaikan pada Kemendikbudristek RI. Bahan yang disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi bahan itu nanti akan kita sampaikan kepada pihak kementerian. Bagaimana, Mbak Heti? Sudah cukup Pak. Jadi yang 7 poin harapan tadi itu, terima kasih Pak Fikri. Awalnya ini saya tadinya hanya mengucapkan terima kasih, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Fikri. Ini tambahan lagi terima kasihnya Pak. Jadi RDP hari ini, dan saya minta filenya nanti Pak buat disampaikan ke teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi Pak Fikri minta jadi RDP. Kalau saya kan kemarin bilangnya audiensi, tapi nggak apa-apa, kita tampung semua ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, selamat berjuang. Kita pun juga tetap akan berjuang di sini ya. Dan juga mudah-mudahan benchmark yang tadi dilakukan di beberapa provinsi bisa kita adopt untuk provinsi-provinsi lainnya, dan mudah-mudahan ada peraturan yang bisa seragam antara semua daerah sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Cukup? Selanjutnya kita acara ini aja ya, serah terima sembako ya. Sama. Sama apa? Sama ada kenang-kenangan Pak nanti dari kami, mohon diterima juga. Terima kasih. Kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.